Bahkan Tuhan lagi ngejarin kita. Amen. Amen. And I am so blessed. Saya sungguh diberkati. Let me tell you how blessed I Saya am. mau katakan seberapa diberkatinya saya. I used to have 2 legs. Dulunya saya punya 2 kaki. Now I have 3. Sekarang saya punya 3 kaki. Saudara. Amen. So I just appreciate getting older in the Lord. Dan saya sungguh-sungguh menghargai waktu-waktu yang luar biasa ini bersama dengan Tuhan. Amen. I may not do everything as well as I used to, Saudara, mungkin saya nggak bisa melakukan banyak hal seperti yang dulu bisa saya lakukan. but I serve a God who can do anything Amin. Tapi saya menyembah dan melayani Tuhan yang dapat melakukan segala perkara the way He needs to. sebagaimana Dia ingin melakukannya. Amen. Amin. I have a couple of things that I want to share with you. Ada beberapa perkara yang saya ingin bagikan kepada saudara. Let me be comfortable. See, that's one thing about being older. You can take your time and be comfortable, right? Saudara, ini salah satu hal yang baik ketika kita sudah semakin senior ya. Orang-orang senior, hamba Tuhan senior tuh boleh santai ketika khotbah, saudara. And nobody's going to say anything Dan gak because akan they ada yang don't want to protes. be rude. Gak akan ada yang protes, saudara. Karena kan udah senior gitu ya. Saya gak enak bilang tua, saudara. Jadi udah senior gitu ya, saudara. Listen, we do not go anywhere just to preach. Saudara, kami gak pergi ke satu tempat cuma sekedar pengen khotbah doang. But we go to the places that God has prepared. Tapi kami pergi ke tempat yang Tuhan memang sudah sediakan. So if we are here, Jadi kalau kami ada di sini sore ini, God is about to do a great blessing. maka Tuhan akan memberikan berkat yang besar. Amin. I don't know what your needs are, Saya tidak tahu kebutuhan saudara hari ini apa. but I do know that you do not have to leave this place Tapi yang saya tahu saudara tidak perlu meninggalkan tempat ini without God meeting your expectation. tanpa Tuhan menjawab setiap doa saudara. See, that's really important. Saudara, itu sungguh penting. When I come into the presence of God, Ketika saya datang ke dalam hadirat Tuhan, I have an expectation. saya harus punya sebuah pengharapan. And I am not going to leave His presence until that expectation is met. Dan saya tidak akan keluar dari hadiratnya sampai pengharapan itu Tuhan genapi, saudara. So we're going to share a couple scriptures with you and a couple of thoughts. Jadi saya akan bagikan beberapa ayat kepada saudara dan beberapa gagasan. And they come under the umbrella of Dan gagasan serta ayat ini ada di bawah payung kingdom keys. kunci-kunci kerajaan. If you got your right key, you can get anything, right? Saudara, kalau saudara punya kunci yang pas, saudara bisa masuk kemana aja, bukan? There's no door that can be closed to you if you have the right key. Tidak akan ada pintu yang tertutup buat saudara kalau saudara punya kunci yang pas. The only thing worse than having the wrong tool Saudara, hal yang lebih buruk daripada memiliki perkakas yang salah, is having the correct tool hal yang lebih buruk dari memiliki perkakas yang salah adalah ketika engkau memiliki perkakas yang tepat, but not understanding how to use it. tetapi nggak ngerti cara menggunakan perkakasnya, saudara. The only thing worse than having no key Saudara, yang lebih buruk daripada nggak punya kunci sama sekali is having the wrong key. adalah ketika kita memiliki kunci yang salah. Knowledge misapplied Pengetahuan yang luput untuk dipraktekkan, dilakukan, saudara. is worse than no knowledge at all. Pengetahuan yang luput untuk dipraktekkan itu jauh lebih buruk daripada kita nggak tahu apa-apa sama sekali. And it is worse than being ignorant. Dan jauh lebih buruk daripada, maaf, saya harus pakai kata ini, daripada bodoh. I know people that spend their entire life chasing degrees. Saudara, saya tahu orang yang menghabiskan hidupnya untuk kejar gelar. They don't have a relationship with God, Mereka nggak punya hubungan sama Tuhan, but they got degrees. tapi mereka punya gelar. They got a degree for this language. Mereka punya gelar dari bahasa They ini. got a degree for that language. Mereka punya gelar untuk bahasa itu. They got a degree in theology, Mereka punya gelar teologi, but they have no personal relationship with God. tapi mereka nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ignorance Itu adalah orang yang bodoh. is bliss.
Itu adalah sebuah kebodohan atau tanpa gelar di situ, saudara ya. Kebodohan tanpa gelar di situ adalah sebuah sukacita buat saya malahan. I'm going to share a story with you. Kenapa? Karena saya mau bagikan cerita ini buat saudara. Once upon a time we were in a meeting like this. Satu kali kita ada di ibadah kayak gini. And God had given us specific instructions. Dan Tuhan kasih ke kita sebuah instruksi yang spesifik. And specific translations. Dan terjemahan yang spesifik. And specific original text. Sebuah teks, naskah, orisinil yang spesifik. The problem was, problemnya adalah, the person that was interpreting orang yang nerjemahin kita had a degree. Dia kepinteran, saudara. And so, he knew much more than I did. Jadi dia tahu lebih banyak daripada saya. And I didn't know this until after the meeting. Dan saya nggak tahu hal ini sampai setelah ibadah selesai. I'm thinking that I'm depositing some rich scripture. Saya pikir saya sedang mendepositokan sebuah ayat-ayat yang luar biasa kaya. Only to learn that he didn't interpret that at all. Hanya akhirnya saya mengetahui bahwa itu tidak diterjemahkan sama sekali. He said that the translations I was using, dia bilang bahwa terjemahan yang saya pakai just had a lot of words. Itu cuma kata-katanya doang yang banyak, saudara. I was furious. Dan saya marah sekali. But he had a degree. Tapi kan dia pintar, saudara, punya gelar gitu ya. I'm teasing, guys. Saudara, saya bercanda loh ini. There is nothing wrong with education. Saya mau katakan tidak ada yang salah dengan memiliki pendidikan. There is nothing wrong with pursuing excellence. Tidak ada yang salah kalau saudara mengejar keunggulan. Just do not let your pursuit, jangan biarkan, tapi hanya jangan biarkan pengejaran saudara get between you and God. Itu kemudian jadi penghalang antara engkau dengan Tuhan. Amin. Amen. Amin. Matthew 16 and 19. Matius 16 ayat 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Aku akan berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. And whatever you bind, dan apapun yang engkau ikat, declare to be improper. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan menyatakan, mendeklarasikan untuk terjadi, and unlawful, untuk mengikat dan kemudian mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang jadi on earth, baik di bumi, must be what is already bound, haruslah apa yang sudah terikat in heaven, di sorga. And whatsoever you loose, dan apapun yang engkau lepaskan, declare lawful, untuk engkau nyatakan ini benar terjadi on terjadi earth, must be what is already loosed in heaven. Di bumi, maka itu juga seharusnya sudah terlepas di sorga. Think about the power in that. Saudara, mari renungkan kuasa yang ada dalam ayat itu. If God does not allow it in heaven, kalau Tuhan gak izinkan sesuatu itu terjadi di sorga, we do not have to allow it in the earth. Maka kita gak boleh juga izinkan sesuatu itu terjadi di muka bumi, Bapak Ibu. Do you realize how powerful that is? Apakah saudara menyadari betapa luar biasanya ayat ini? Not just for me, bukan cuma buat saya, but for everyone under the sound of my voice. Tetapi buat semua orang yang lagi dengerin saya sore ini. If you say no to it, kalau engkau katakan tidak terhadap sesuatu, God has already said no to it. Maka Tuhan sudah katakan tidak terhadap sesuatu itu. If you say it is so, kalau kau katakan maka terjadilah demikian, God has already said it's so. Maka Tuhan juga sudah katakan terjadilah demikian. So let's look a little bit. Boleh digedein monitornya? So let's begin to investigate these keys. Jadi mari kita investigasi kunci ini, Bapak Ibu Saudara. Amen. Jesus was letting Peter know Yesus itu sedang ingin memberitahu Petrus that I have called out my church. Bahwa aku sedang memanggil gerejaku. And the word that was used there was a Greek word, ekklesia. Dan kata gereja di situ adalah kata Yunani ekklesia, which literally means called out ones. Artinya mereka yang dipanggil keluar. But also so much more. Tetapi juga artinya lebih lagi. This word literally talks about a group of citizens
Kata ini juga menjelaskan tentang sekelompok warga negara brought in to handle community business. yang dibawa masuk untuk mengurusi urusan komunitas. They were to work alongside government officials as well as royalty. Mereka dipanggil untuk bekerja bersama-sama dengan pejabat pemerintahan dan kerajaan To deal with whatever the issue was. untuk berurusan dengan setiap permasalahan di dalam negara And tersebut. so this is the word that Jesus uses to describe the church. Jadi kata inilah yang Yesus gunakan untuk menjelaskan apa sih gereja itu sebenarnya. He says, I have called you out Aku telah memanggil engkau keluar, kata Yesus, to be the legislative arm of heaven. untuk menjadi utusan legislatifnya sorga. And so that's why the word said, whatever you bind must be what is bound in heaven. Itu sebabnya firman tadi katakan, apapun yang engkau ikat di sini itu harus terikat di sorga, saudara. And whatever you loose must be what has already been loosed in Dan heaven. apapun yang engkau lepaskan itu seharusnya adalah sesuatu yang memang sudah terlepas di sorga. That's why we must understand keys. Itu sebabnya kita mesti ngerti nih kunci-kuncinya. Keys in scripture symbolize authority, Kunci dalam firman Tuhan melambangkan otoritas, prosperity, kemakmuran, power, kuasa, entry into knowledge, masuk ke dalam pengenalan, the ability to unlock kemampuan untuk membuka and reveal secrets. dan menyingkap rahasia-rahasia. So Jesus is saying, Jadi Yesus lagi bilang gini, I have given you the called out ones aku telah memberikan kepadamu orang-orang yang sudah dipanggil keluar, the ability to unlock whatever has been locked up from you. dan engkau bukan cuma dipanggil keluar, tapi engkau aku berikan kemampuan untuk membuka apa saja yang selama ini terkunci buat saudara. Not just the ability to gather together, even though we should do that. Bukan cuma kemampuan untuk mengumpulkan orang kumpul sama-sama ibadah, walaupun kita harus lakukan itu. But you have the authority to open up that which has been shut from the gates of hell. Tetapi saudara punya otoritas untuk membuka apa saja yang oleh neraka selama ini udah kunci, Amen. saudara. Because as you continue reading in that chapter, Karena kalau saudara lanjutin baca ayat berikutnya, Matius pasal 16 tadi, he says, I'm building my church on this principle of truth. dia katakan bahwa aku akan membangun gerejaku, jemaatku di atas prinsip And kebenaran the ini. gates of hell Dan pintu gerbang neraka, cannot prevail against that truth. bahasa Indonesia katakan, dan alam maut tidak mungkin bisa mengalahkan kebenaran yang aku Amen. ini. Amen. Whatever it is that's coming against you, Apapun segala sesuatu yang selama ini berusaha menyerang, menentang saudara, it is powerless against those keys. maka ketika itu berusaha menyerang saudara, dia tidak akan berdaya lagi ketika mendapatkan kunci ini. But many believers don't believe that. Tapi banyak orang percaya nggak percaya hal ini. It sounds good. Kedengerannya sih enak. We read it and we say, yes, that's in the Word Oh, of kita God. baca di firman lalu kita bilang, oh ya But itu we're firman not Allah. acting on it. Tetapi kita tidak melakukannya. He said, not that we are to be hiding from hell, Saudara, dia nggak bilang begini, kamu harus sembunyi dari neraka. Nah, but hell has put up gates tetapi neraka telah menaruh gerbang-gerbangnya to keep us out. untuk membuat kita tertahan. Saudara. Hell has put up gates Neraka telah menaruh gerbangnya because it's actually afraid of you. karena neraka takut sama saudara. Those that understand the power of the keys, Kalau saudara ngerti kuasa kunci ini, hell is concerned about you. dengar baik, neraka takut sama saudara. Amen. And so the one, amen. Let's give God a Mari berikan praise.